Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi polimorfisme. Jadi polimorfisme ini merupakan salah satu konsep dasar atau prinsip yang ada pada object oriented programming selain inheritance sama enkapsulasi. Jadi pada pembahasan kali ini kita akan membahas terkait dengan konsep dasar polimorfisme dan bagaimana contoh programnya di dalam bahasa pemrograman Java. Jadi di sini kita lihat dulu konsep dasarnya. Jadi kalau kata polimorfisme itu ada dua suku kata, ada poly dan ada morfisme. Di poly itu artinya banyak, morfisme itu bentuk. Jadi bisa kita bahasakan berarti polimorfisme itu adalah banyak bentuk. Nah, jadi di dalam istilah OOP, jadi yang dikatakan polimorfisme itu adalah jadi prinsip di mana sebuah kelas dapat memiliki banyak bentuk metode yang berbeda-beda meskipun namanya sama. Nah, jadi kita bisa bayangkan dalam satu kelas bisa memiliki banyak metode, gitu ya. Jadi banyak metode, nama metodenya sama, tetapi dari segi fungsi mereka berbeda. Nah, jadi dari segi bentuk mereka berbeda. Nah, jadi bentuk di sini dapat berupa isinya, kemudian parameter ataupun tipe data di dalamnya. Oke. Jadi di sini ada prinsip bahwa polimorfisme itu ada slogan bahwa berbeda-beda tapi namanya sama. Oke, ya, jadi berbeda-beda bentuk, tujuannya apa, fungsinya berbeda tapi nama metodenya sama. Oke. Di sini ada dua macam polimorfisme, ada yang statis sama ada yang dinamis. Nah, jadi beda dari keduanya ini terletak pada cara membuat polimorfismenya. Kalau yang statis itu menggunakan method overloading, kalau yang dinamis itu menggunakan method overriding. Nah, jadi sebelumnya kita sudah membahas apa itu overloading dan apa itu method overriding. Jadi kalau method overloading itu penerapannya di kelas yang sama. Jadi bisa kita membuat metode lebih dari satu di kelas yang sama, itu overloading. Nah, tapi kalau overriding kita bisa membuat metode dengan nama yang sama di kelas yang lain. Nah, jadi ada hubungannya dengan inheritance. Oke. Jadi ini yang method overloading. Jadi bisa kita lihat kalau yang overloading itu ada tiga kata kunci. Yang pertama itu adalah dia berada dalam satu kelas, kemudian nama metodenya sama, kemudian tipe data atau parameternya berbeda. Nah, misalkan kita punya ada kelas lingkaran. Di dalam kelas lingkaran ini ada metode bertipe float, ini namanya luas. Kemudian ada lagi nama metode yang kedua itu luas. Ini metodenya luas. Ini sama-sama luas namanya. Tapi yang membedakan dia adalah isi dalam parameternya. Ini R, ini D. Kemudian ini tipe datanya double, ini float. Oke, sebenarnya kan ini bisa atau. Yang penting ada membedakan. Oke. Sedangkan yang overriding, nah, jadi ini terdapat pada konsep pewarisan, di mana kita ketahui bersama adalah atribut dan metode bisa diwariskan dari kelas induk ke kelas anak. Nah, jadi polimorfisme dinamis ini, jadi selain pada inheritance bisa digunakan, bisa juga diimplementasikan pada interface. Oke, interface. Oke, misalkan kita langsung saja lihat ada kelas diagram berikut. Misalkan di sini ada kelas diagram namanya bangun datar. Nah, ini ada bangun datar, kemudian kita lihat ada proses inheritance di sini. Ada kelas persegi, kelas lingkaran sama kelas segitiga. Ketiga kelas ini mereferensi ke kelas induknya. Kita lihat di sini kelas bangun datar punya metode luas, punya metode keliling. Kemudian di kelas yang lain, ketiga kelas ini juga memiliki nama metode yang sama dengan kelas utamanya. Jadi luas keliling, luas keliling, luas keliling.
Cuma nanti belum tentu ini sama semua bentuknya. Jadi metode boleh sama namanya, tapi nanti isi atau bentuk di dalamnya itu bisa berbeda. Oke. Nah, sekarang kita langsung saja buka ke Java-nya. Oke, silakan dibuka Java-nya. Kita membuat create project baru, misalkan namanya System OOP. Kemudian di sini kita membuat package. Kita buat package. Misalkan namanya contoh polymorphisme. Oke. Kita create kelas. Oke. Sesuai dengan yang kelas diagram, sesuai dengan yang di sini. Di sini pertama kali kita buat kelas induknya, yaitu bangun datar. Seperti ini, bangun datar. Oke, tadi kita lihat ada dua metode. Ada metode luas sama metode keliling. Jadi kita buat berarti di sini misalkan load luas, kemudian misalkan ini kita kasihkan pernyataan. Jadi kalau di polimorfisme ya, jadi yang terlihat adalah fokus kepada metodenya. Jadi kita bisa membangun metode lebih dari satu dengan nama yang sama, tetapi nanti bentuk dan isinya bisa berbeda. Oke, seperti ini. Oke, misalkan ini kita mencetak luas bangun datar. Kemudian karena ini menggunakan metode functions, berarti kita return 0. Oke, karena tidak ada nilai yang dilewatkan, cuma mencetak teks. Kemudian ada juga tadi metode keliling, berarti double keliling. Oke, ini misalnya sistem 9. Oke, misalkan keliling bangun datar. Oke, seperti ini. Kemudian kita return 0. Oke, jadi kita lihat sekarang. Nah, ini yang dinamis. Jadi kalau yang polimorfisme yang statis, di sini kita bisa membuat seperti ini. Kalau yang statis ini nanti yang dinamis. Misalkan kita bisa membuat double luas. Nah, misalnya nanti di sini. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini dia bilang ada sudah digunakan already. Berarti kita bisa membuat dia beda. Misalnya nama di sini parameternya, misalkan integer A. Oke, misalkan integer A. Nah, ini masih ada error karena di sini kita menggunakan ini. Oke, kalau misalkan kita buat aja sembarang 0. Oke. Nah, jadi di sini enggak error. Nah, jika ada yang seperti ini, misalkan ini luas, ini luas. Ini kan nama metodenya sama ini. Ini nama metodenya sama, berada di kelas yang sama. Nah, jadi jika kita membuat metode yang namanya sama di kelas yang sama, nah, sedangkan berbeda dari segi tipe data maupun parameternya, maka itu namanya polimorfisme statis. Jadi ini kita nggak buat di kelas bangun datar karena ini kan masih umum nih, kita nggak tahu bangun datar yang apa yang akan kita luasnya, sehingga kalau kita langsung taruh di sini berarti nggak pas.
Jadi kita nggak tahu kan, nah, apakah ini tipenya nanti integer atau double dan sebagainya. Oke, nanti kita mengimplementasikan nanti ini luas sama keliling ini di kelas anaknya. Nah, karena kan bangun datar bisa punya anak, nanti bisa kita hubungkan apakah dia nanti persegi, kemudian segitiga dan sebagainya. Oke, ini kita hapus. Oke, seperti ini. Oke ya. Oke. Selanjutnya sekarang kita akan membuat ini persegi. Misalkan kita akan mencari luas persegi. Oke, berarti sekarang kita akan buat kelas persegi. Berarti persegi. Oke, kita buat kelas persegi. Nah, karena di sini persegi merupakan anak subkelas dari superkelasnya bangun datar, maka di sini ada proses extend. Jadi dia bisa mewarisi metode yang ada di superkelasnya atau kelas induknya. Ya, berarti kita akan menggunakan extend. Berarti kelas persegi extend bangun datar. Oke, seperti ini. Kemudian kita akan membuat sesuai dengan yang di sini. Di sini ada variabel sisi, kemudian dua metode. Berarti kita buat di sana ada integer sisi. Kemudian ada metode luas, berarti float luas. Oke. Kita buat di sini. Nah. Jadi kalau kita membuat metode yang sama di subkelas sama dengan yang superkelasnya, di sini kita lihat di Java dia langsung akan muncul di sini ada yang lingkaran ini. Jadi is override. Nah, jadi ini bisa di override. Nah, jadi di sini tinggal klik ini aja, add override notasi. Oke, seperti ini. Nah, kemudian kita langsung buat rumusnya, kan tidak ada pakai parameter, di sini nggak ada. Jadi kita langsung misalnya return sisi kali sisi. Oke. Nah, jadi kita membuat luas persegi. Kemudian kita lihat lagi keliling persegi. Misalnya double keliling. Oke, kita lihat dulu apa rumus keliling persegi. Oke, persegi. Oke, sisi kali 4. Oke, berarti di sini kita buat return 4 kali sisi. Oke. Nah, di sini sekali lagi karena ini berada di subkelas, dia tidak dia tidak sama dengan letaknya dengan kelas induknya. Berarti di sini kita perlu override. Nah, overriding, metode overriding. Ini sih kita override. Oke, udah hilang errornya. Oke. Nah, sekarang kita buat lagi yang segitiga. Misalkan kita pakai 2 saja, misalkan dengan yang segitiga. Oke, nanti sebenarnya Anda coba sendiri. Jadi kita buat di sini kelas segitiga. Oke, kita buat kelas segitiga. Ini bisa kita minimize, kemudian nah sama karena ini segitiga ini juga nanti mengambil dari kelas induknya, berarti kita extend. Nah, berarti extend bangun datar. Oke, baru kita nanti membuat metode, ada metode luas sama metode keliling. Berarti luas segitiga, berarti float. Kita lihat dulu ada nggak ini alas dan tinggi. Berarti kita buat di sini ada integer
alas, ada integer tinggi. Oke. Dan kita buat float luas, kemudian oke nih. Nah, berarti rumus luasnya adalah return 0,5 kali alas kali tinggi. Oke, ini returnnya, lihat bangun data belum. Oke, kita override dulu, kita add override dulu. Return alas kali tinggi, ini kita pakai misalkan global alas, tinggi. Ini tipe kita gantikan dengan float. Kalau enggak, ini bisa kita bagi 2. Oke, jadi seperti ini aja. Nah, kemudian kita akan mencari keliling, misalkan global keliling. Oke, ini kita override karena ngambil dari kelas superkelasnya. Kemudian kita return, kita cek apa rumus luas segitiga. Luas segitiga nggak ada, kita cek luas segitiga nggak ada. Misalkan kita nggak misalkan keliling segitiga nggak ada, berarti ini kita ya, misalkan kita nggak perlu cari. Oke, nah seperti ini. Nah, sekarang ini sudah kita melakukan proses overriding. Jadi ada override method pada metode luas. Jadi ini karena antara subclass dengan superclass. Jadi kalau kita menggunakan metode yang sama dengan superclassnya, berarti kita membutuhkan override. Ini namanya overriding. Tapi jika di kelas yang sama, berarti overloading. Oke, seperti ini. Sekarang kita akan cek. Tadi bangun datar, ini berisi metode luas, keliling, kemudian persegi. Ini ada luas dan keliling juga ada rumus-rumusnya. Kemudian segitiga juga sama. Oke. Nah, sekarang kita akan membuat main programnya. Oke, jadi main. Oke, kita buat. Nah, jadi kita buat dulu kelas ini biar nggak lupa. Oke, sebelum kita menentukan objek-objeknya, kita pastikan dulu. Di sini kan tadi di kelas anak di subkelas, kita lihat di sini hanya mengandung proses perhitungan. Di segi perhitungan, segitiga juga perhitungan. Nah, jadi kita belum menentukan nanti inputannya bagaimana. Nah, untuk memudahkan kita menggunakan aja konstruktor. Jadi yang inputan dari kelasnya. Berarti di sini kita buat konstruktor biar nanti kita memudahkan kita untuk entry nilainya lewat kelas. Oke, berarti ini ketikkan persegi. Nah, ini persegi. Oke, nah nih. Oke, langsung kita generate. Nah, ini namanya konstruktor. Langsung kita generate dari nama method sama dengan nama kelasnya untuk memudahkan kita untuk pengisian nilainya. Segitiga juga sama, kita generate saja sebuah konstruktor di segitiga. Oke, ini kita generate. Nah, udah bisa otomatis. Oke, kalau sudah begini, tinggal kita buka main metodenya. Kita buatkan objek, berarti bangun datar. Misalkan nama objeknya BD sama dengan new bangun datar. Kita masukkan
karena tidak ada parameter pada ini nggak ada. Nah, nanti ini berfungsi untuk memanggil yang ini, memanggil dua metode yang ini. Oke, bisa langsung kita panggil di sini, misalkan bd titik titik luas. Oke, di sini bd titik 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 keliling. Oke, kalau ini kita jalankan, maka yang akan dieksekusi adalah metode yang ada di induknya. Sekarang kita akan memanggil yang di anaknya. Berarti kita buat lagi persegi, misalkan P sama dengan new persegi. Ini berarti ngambil persegi. Oke, ini contoh polimorfisme. Oke, misalkan kita masukkan nilai sisinya 5. Oke. Jadi ini kelas konstruktornya. Tadi kan kita membuat kelas konstruktor. Metode konstruktor. Jadi ini berfungsi untuk mengisikan nilai. Oke. Karena ini ada parameter, berarti kita masukkan saat mendeklarasikan objeknya. Oke, berarti di sini segi 3 titik S sama dengan new segitiga, misalkan 4 2. Oke, udah. Sekarang tinggal kita panggil. Oke, kalau kita jalankan, oke, belum karena baru memanggil sementara. Nah, sekarang biar bisa kecetak, kita sistem println misalkan luas persegi. Oke, ini berarti persegi titik luas. Oke, kita jalankan. Nah, di 25 5 kali 5 25. Misalkan ini kita copy paste, ini luas segitiga. Oke, misalkan 2 bagi 2 2 bagi 2 1 kali 4 berarti 4, nanti luasnya 4. Kita cek. Nah, ini masih ada yang salah, luas segitiga. Oke, ini karena bukan P tapi S. Oke, S. Oke, sudah ya, sudah benar. Nah, yang terakhir kita ingin memanggil keliling persegi. Berarti di sini keliling persegi, berarti ganti P titik keliling. Nah, kita jalankan. Nah, tadi kan 4 kali sisi, berarti 4 kali 5 20. Oke, sampai di sini sudah selesai materi yang terkait dengan polimorfisme. Jadi kesimpulannya adalah kalau yang tadi polimorfisme yang statis, Anda bisa membuat metode yang sama lebih dari satu di kelas yang sama. Nah, kalau yang dinamis itu kita bisa membuat metode yang sama di sub kelasnya. Nah, seperti ini. Nah, dengan menggunakan nanti metode overriding. Nah, ini ada kata override-nya. Kalau yang tadi yang statis, karena di kelas yang sama, jadi itu namanya overloading. Oke, seperti ini. Jadi seperti ini yang bisa saya sampaikan terkait dengan materi polimorfisme. Kemudian kita cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.